Bab 1954. Menuju Istana Suci. Jerry dan Carlos pergi bersama. Dipo cuman bisa menyerah menegurnya, lah tahu jelas sesuai kemampuannya sekarang, ia jauh dari lawan Jerry. Dipo memandang punggung belakang Jerry yang menjauh, wajahnya terlihat yakin lalu berujar, "Jerry, suatu hari nanti, aku bakal melewatimu." Di sisi lain, Jerry dan Carlos memulai perjalanan menuju Istana Suci. Carlos tiba-tiba berujar, "Sebenarnya Dipo sangat baik, berdasarkan pemahamanku terhadap seniman bela diri dunia seni bela diri legendaris, punya perbedaan yang sangat besar." Jerry ngangguk, "Orang yang pantas dijadikan teman, cuman aku dan ia bukan di jalan yang sama. Semakin banyak ia berhubungan denganku, semakin sulit situasinya." Lah tahu jelas memecahkan batas pemisah antara dunia sekuler dan alam bawah, akan bawa dampak sangat besar untuk seniman bela diri alam bawah, dan seniman bela diri alam bawah mungkin sangat membencinya. Pelaku dari yang menghancurkan batas pemisah adalah jiwa dewa iblis yang menempati tubuhnya, tapi orang-orang dari dunia seni bela diri legendaris pasti akan melemparkan semua kesalahan padanya. Carlos tiba-tiba bertanya lagi, "Kamu beneran tidak mau bergabung ke aliansi pelindung?" Jerry menggelengkan kepala, menatap Carlos lalu berujar, "Kalau senior adalah pemimpin aliansi pelindung, batas pemisah antara alam bawah dan dunia sekuler hancur karenaku, apakah Anda beneran ingin aku bergabung ke aliansi pelindung dan menjadi pelindung ke-10 aliansi pelindung?" Dengar perkataannya, Carlos langsung terdiam. Lah ngerti maksud Jerry. Meskipun keberadaan aliansi pelindung adalah untuk menjaga kedamaian antara dunia seni bela diri legendaris dengan dunia sekuler. Demi menghindar seniman bela diri alam surgawa alam bawah masuk ke dunia manusia, juga menghindar seniman bela diri dunia sekuler setelah memecahkan tingkat alam surgawa, masih kultivasi di dunia sekuler. Tapi aliansi pelindung emang ada di alam bawah, dan seluruh kekuasaan alam bawah menghormati aliansi pelindung. Dan batas pemisah hancur karena Jerry. Kalau pemimpin aliansi pelindung benaran mau Jerry bergabung, bahkan biar Jerry jadi pelindung ke-10, seluruh kekuasaan alam bawah pasti akan ada banyak pendapat. Jerry tidak percaya pemimpin aliansi pelindung bakal melawan dengan kekuasaan alam bawah deminya. Jerry tiba-tiba berujar, "Cuman aku tolak bergabung ke aliansi pelindung melibatkan senior, kedepannya harap senior hati-hati. Kalau boleh, lebih baik menyembunyikan jejak senior." Bisa dibilang ia udah menyinggung semua seniman bela diri alam bawah. Siapa yang dekat dengannya, siapa akan terlibat. Carlos berujar, "Tidak perlu khawatir, aku udah pikir harus kemana. Usai masalah ini selesai, aku juga harus mengurungkan diri dan kultivasi. Seniman bela diri alam bawah mau mencariku, sama sekali tidak mungkin." Wilayah Tengah Gunung Iblis, Istana Suci. Di dalam aula rapat yang besar, seorang wanita muda berambut putih tengah duduk di posisi utama, dan penguasa Istana Suci Kame ternyata berdiri di sebelahnya. Sedangkan di dua sisi bawah adalah sekelompok master hebat Istana Suci. Saat ini, wajah semua orang di Istana Suci terlihat semangat. Kame dengan semangat berujar, "Snoggle, mereka semua adalah andalan Istana Suci. Di masa depan, Istana Suci akan dengar perintah Anda." Wanita berambut putih itu adalah Yumi. Wajah Yumi terlihat dingin, sekujur tubuhnya penuh hawa dingin. Semua master hebat Istana Suci merasa seperti berada di gudang es. Yumi bahkan tidak lihat ke semua orang, lalu berujar dingin, "Istana Suci hanyalah sekte kecil yang aku dirikan. Kedepannya, aku tidak akan tinggal di Istana Suci, semua urusan di Istana Suci akan diuruskan oleh kalian." Dengar perkataannya, ekspresi semua orang berubah drastis. Semua orang tahu kemampuan Yumi. Orang yang begitu hebat, sekalipun di alam bawah juga adalah master hebat. Kalau Yumi bisa tinggal di Istana Suci, status Istana Suci akan naik, menjadi salah satu kekuasaan tertinggi di alam bawah.
Kini batas pemisah antara dunia sekuler dan alam bawah udah hancur, terus berkembang besar, udah tidak ada harapan untuk pulih. Kedepannya, dunia sekuler dan alam bawah bakal sepenuhnya bergabung jadi satu. Istana Suci juga akan langsung berhadapan dengan kekuasaan kuno yang semula emang adalah milik alam bawah. Kalau tidak ada Yumi menjaga, Istana Suci bahkan tidak termasuk tingkat paling rendah. Kami berujar dengan tulus, Snoggle, harap Anda bisa menjaga Istana Suci, kita akan berusaha sekuat tenaga bekerja untukmu. Yumi mengernyit, aura dingin yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Suhu di dalam ruang rapat langsung turun berapa derajat, bahkan muncul garis-garis es di jendela kaca. Kame yang paling dekat dengannya, sekujur tubuhnya kaku, hawa dingin yang menusuk buat ia merasa seperti membeku. Harap Snoggle jangan marah. Kame langsung berlutut, berujar dengan cemas, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Harap Snoggle jangan marah. Semua master hebat Istana Suci juga berlutut, semuanya gemetar. Yumi berujar dingin, sebelum pergi dari Istana Suci, aku akan meninggalkan jejak kesadaran di Istana Suci. Saat Istana Suci mengalami bencana, akan bantu Istana Suci menahan master hebat puncak alam surgawa tingkat 3. Dengar perkataannya, semua orang di Istana Suci terlihat senang. Di alam bawah, master dengan kemampuan terhebat adalah master puncak alam surgawa tingkat 3. Kesadaran yang ditinggalkan oleh Yumi ternyata bisa menahan master puncak alam surgawa tingkat 3. Bukannya menjelaskan, selama batas pemisah alam bawah dan alam tengah bela diri kuno tidak pecah, tidak ada orang bisa mengancam Istana Suci. Terima kasih banyak, Snoggle. Kame buru-buru berujar. Pada saat ini, Yumi tiba-tiba mengernyit. Pandangannya lihat ke kejauhan, seperti bisa lihat orang dari kejauhan melalui tembok. La tiba-tiba berujar, udah waktunya pergi. Apakah Snoggle mau pergi sekarang? Di saat semua orang masih belum tersadar, tiba-tiba menyadari Yumi yang masih duduk di posisi utama udah menghilang. Di mana Snoggle? Ada orang berujar terkejut. Mimik wajah Kame terlihat rumit, matanya yang memerah lihat ke posisi utama lalu berujar, Snoggle udah pergi. Seorang master menatap Kame lalu bertanya, Ketua, Snoggle pergi, Istana Suci harus gimana? Cuman mengandalkan satu kesadaran Snoggle, benaran bisa buat Istana Suci berada di posisi tak terkalahkan. Pandangan Kame menyapu semua orang lalu berujar, sekarang batas pemisah antara alam bawah dan dunia sekuler udah hancur. Tidak lama, dunia sekuler dan alam bawah akan sepenuhnya tergabung menjadi satu. Situasi di masa depan akan berubah drastis, kita tidak bisa semua hal mengandalkan Snoggle, cuman kita menjadi kuat, baru bisa berada di posisi tak terkalahkan. Usai batas pemisah hancur, energi spiritual alam bawah yang kuat akan segera ternetralkan oleh energi spiritual dunia sekuler yang tipis. Ini juga merupakan kesempatan bagi semua seniman bela diri dunia sekuler. Dengar perkataannya, semua orang menjadi semangat. Apa yang dikatakan ketua benar, dua alam bergabung bersama adalah bahaya, tapi adalah kesempatan juga. Di dunia sekuler yang energi spiritualnya tipis, kita bisa kultivasi hingga puncak alam transenden tingkat 9. Kini energi spiritual bangkit kembali, kultivasi kita akan semakin cepat. Benar, Istana Suci pasti bisa menciptakan dunia milik kita di dunia baru. Hidup Istana Suci! Hidup Istana Suci! Orang-orang Istana Suci bersorak semangat. Pada saat ini, dua bayangan orang tua dan muda muncul di pintu masuk Istana Suci. Apakah sini adalah Istana Suci? Jerry berdiri di depan pintu Istana Suci, mengangkat kepala memandang ke pintu istana yang megah, lalu berujar. Carlos ngangguk lalu berujar dengan tenang, Istana Suci diciptakan oleh Snoggle, sedangkan Snoggle adalah master hebat di dunia seni bela diri legendaris. Ada Snoggle, Istana Suci pasti akan melejit.
Jerry ngangguk pelan, ia tidak peduli istana suci bisa melejit atau tidak, ia cuma ingin segera menemui Yumi. Harap bisa menemukan benda dingin dari Yumi untuk menahan inti nadi naga. Bersambung. Bab 1955. Pasti mati. Ini adalah istana suci, tidak ada yang boleh masuk. Saat Jerry serta Carlos hendak masuk ke dalam istana suci, mereka ditahan oleh dua master alam transenden puncak tingkat 1, dua orang menatap waspada terhadap mereka. Carlos buru-buru berujar, "Aku adalah pemimpin sekte iblis, Carlos. Ada masalah cari pemimpin istana kalian." Dengar perkataannya, dua penjaga istana suci terlihat terkejut. Dulu 5 kekuasaan Gunung Iblis bekerja sendiri, biasanya pemimpin kekuasaan tidak bakal sembarangan masuk ke kekuasaan lain. Carlos sebagai pemimpin sekte iblis, ternyata datang berkunjung sendiri. Dalam waktu sesaat, dua orang seperti sedang menghadapi musuh hebat. Carlos. Pada saat ini, kami datang, menatap Carlos dingin lalu berujar, "Ada masalah apa datang ke istana suciku?" Carlos menatap kami, matanya penuh tatapan rumit. Sebelumnya sekte iblis menghadapi musuh hebat, kami mati-matian membantunya, terlihat jelas hatinya masih ada ia. Tak lama, Carlos menyampingkan pikiran yang mengganggu hatinya lalu berujar, kita datang untuk cari Snoggle." Kami mengangkat alis, lalu berujar dingin, "Apakah Snoggle adalah orang yang mudah ditemui? Ini istana suci, tidak terima orang-orang dari sekte iblis untuk darang. Kalian pergi." Hati Carlos merasa tak berdaya, ia juga tahu jelas cuman mendapatkan benda dingin dari Snoggle, baru bisa menahan inti nadi naga dalam tubuh Charles. Lah buru-buru berujar, kita cari Snoggle karena ada masalah sangat penting, harap kamu jangan halangi kita. Pergi. Kami bertindak tidak sopan teriak marah pada Carlos. Jerry langsung mengernyit, kondisi Charles sangat bahaya sekarang. Bisa dibilang setiap tunda 1 detik, resiko bahaya akan tambah 1 tingkat. Mereka cuma datang cari Yumi, ternyata dihentikan olehnya. Carlos juga tahu sifat kami, lalu berujar tenang, maaf. Usai berujar, sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, langsung menutupi kami dan seluruh master istana suci. Mimik wajah kami langsung berubah, lalu berujar marah, "Carlos, apa yang mau kamu lakukan?" Carlos baru berujar kepada Jerry, "Cepat cari Snoggle." "Baik." Jerry tidak basa-basi lagi, menggerakkan kakinya dan langsung bergegas menuju istana suci. Beraninya. Kami langsung marah, ia teriak keras lalu mengejar Jerry. Cuman begitu ia baru gerak, ia dihadang oleh Carlos. Kami sangat marah, matanya seperti bisa mengeluarkan api, lalu teriak marah, "Carlos, apakah kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan?" Wajah Carlos terlihat bersalah, lalu berujar dengan tulus, aku tahu kamu benciku. Aku seperti ini cuman buatmu semakin benciku, tapi kali ini aku beneran tidak ada cara lain, kita harus menemukan Snoggle. Maaf sekali." Kami berujar marah, "Carlos, kamu beneran merasa aku mudah diganggu. 50 tahun lalu kamu mengecewakanku. Sekarang, ternyata kamu bawa orang masuk ke istana suciku tanpa izin." Wajah Carlos terlihat tersiksa, tapi sekarang Charles ada di ambang kematian, ia tidak bisa peduli hal lain lagi. Lihat Carlos tidak bicara, mata kami memerah lalu berujar, sia sebelumnya aku bahkan bawa orang bantu sekte iblis, tidak ngangka kamu ternyata membalasku seperti ini. Kalau begitu, aku umumkan mulai hari ini, kita tidak bisa berada di tempat yang sama. Aku akan bermusuhan denganmu. Sekalipun Carlos sendiri juga tidak berani ngomong, kalau saat itu dirinya terobos, menghadapi bencana surgawi yang begitu besar, dirinya bisa bertahan atau tidak. Kami emang tidak ada persiapan untuk terobos,
kini ia dihadapkan dengan bencana surgawi yang begitu kuat, apakah ia bisa bertahan? Ekspresi memohon mengembang di wajah Carlos lalu berujar, "Kame, cepat berhenti terobos. Kamu masih belum siap, begitu gagal, fondasi bela dirimu akan sepenuhnya hancur." Cuman saat ini mata Kame hanya penuh api amarah, sama sekali tidak dengar perkataan Carlos, dan secara paksa menimbulkan bencana surgawi. Meskipun bencana surgawi belum turun, tapi awan gelap di atas istana suci, serta kilat dan guntur yang menakutkan, bawa tekanan bela diri yang sangat kuat ke dunia ini. "Semuanya, cepat mundur!" Seorang master istana suci buru-buru teriak. Bencana surgawi yang begitu kuat, master biasa sama sekali tidak bisa menahannya. Sekalipun adalah sisa kekuatan juga tidak bisa menahannya. Bang! Mendadak sambaran petir melintas di langit, langsung mengenai Kame. Gawat! Mimik wajah Carlos langsung berubah, ingin keluar, tapi ia adalah master alam surgawa. Kalau benar-benar bantu Kame, kekuatan bencana surgawi akan semakin kuat. Lah bisa menahannya, apakah Kame bisa? Di pandangan terkejut semua orang, guntur pertama langsung menyambar dari kepala Kame lalu mengenai sekujur tubuhnya. Puh! Kame langsung muntah darah, wajahnya berubah sangat pucat. Ketua! Mimik wajah semua orang di istana suci berubah drastis. Ini baru guntur pertama bencana surgawi, juga merupakan guntur paling lemah saat melewati bencana surgawi. Udah buat Kame mengalami luka berat, guntur berikutnya cuman akan semakin kuat, apakah Kame benar-benar bisa menahannya? Carlos mengepalkan tangan, mengangkat kepala lihat petir di atas istana suci, ekspresi khawatir mengembang di wajah. Lah tahu dirinya tidak bisa bantu apapun sekarang, semuanya cuman bisa andalkan Kame sendiri menahan bencana surgawi ini. Kalau ia masuk secara paksa, cuman akan buat bencana surgawi berubah kuat berapa kali lipat. Sekalipun ia benaran bisa menahan semuanya demi Kame, apakah Kame bersedia menerimanya? Dan orang yang sedang mengalami bencana surgawi, cuman dengan mengalami seluruh bencana surgawi, baru termasuk berhasil melewati bencana surgawi. Kalau ia menggantikan Kame menahan bencana surgawi Kame tidak lengkap. Sekalipun dunia bela diri terobos ke alam surgawa, pencapaian bela diri dalam hidup ini juga akan berhenti di tahap awal alam surgawa. Bang! Pada saat ini, bencana surgawi kedua turun. Puh! Saat bencana surgawi mengenai tubuh Kame kembali muntah darah, wajahnya berubah kian pucat, tubuhnya mulai sempoyongan. Carlos tidak tega. Tubuh kurus Kame sempoyongan, bisa jatuh kapanpun aja. Bencana surgawi kedua udah buat luka Kame begitu parah. Carlos tahu jelas, Kame pasti tidak bisa menahan bencana surgawi ketiga. Kalau bencana surgawi ketiga turun, Kame pasti akan mati. Bersambung.